Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadabbur surah Yusuf ayat yang ke-25 sampai dengan 29. Kita baca dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَّبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in. Artinya, dan keduanya berlomba menuju pintu, dan wanita itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Yusuf berkata, dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tak kala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sungguhnya tipu daya kamu adalah besar. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Dan kamu hai istriku, mohon ampunlah atas dosamu, karena kamu termasuk orang-orang yang berbuat salah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita tadaburi daripada surah ini? Yaitu kesaksian yang memberatkan dari kerabat dekat itu lebih kuat daripada kesaksian orang yang hubungannya jauh. Ya, makanya di sini dikatakan, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian. Ya. Jadi yang memberikan kesaksian ini keluarga daripada wanita tersebut, daripada istri raja. Nah, menurut Ibnu Abbas, saksi dari keluarga wanita itu adalah seorang lelaki tua yang berjenggot. Ini lebih solih
daripada pendapat yang mengatakan bahwa saksi tersebut adalah anak kecil yang membuatnya bisa bicara. Apalagi dengan ungkapan ini maka masing-masing pihak seolah-olah mengingatkan bahwa Allah yang Maha mengawasi, melihat dan menyaksikan akad kesepakatan dan perjanjian. Nah, jadi dari surah ini kita bisa lihat ya bahwa kalau yang ingin memperkosa itu perempuan, maka yang robek itu baju belakang. Ya, kenapa? Karena perempuan itulah yang mencoba untuk menarik, ya, merampas. Ya. Tetapi kalau yang robek itu baju bagian depan, maka lelaki itulah yang ingin berzina dengan perempuan itu atau ingin memperkosa perempuan itu. Kenapa? Karena ketika lelaki itu ingin memperkosa seorang perempuan, maka si perempuan itu mencoba untuk merobek baju si laki-laki itu atau mencoba untuk menahan, mencoba untuk menghindar. Nah, jadi ini satu ilmu baru bagaimana mengungkap, ya, bagaimana mengungkap sebuah peristiwa, bagaimana mengungkap sebuah kejahatan, ya. Apalagi untuk menuduh orang yang berzina, ya. Di dalam Islam kita tidak boleh juga ya sembarangan menuduh orang berbuat zina. Harus mendatangkan 4 saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah." Ya. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan dengan 4 saksi, maka mereka dicambuk 80 kali cambukan. Kenapa? Karena untuk menuduh seseorang itu berbuat zina, orang itu harus mendatangkan 4 saksi, dan keempat saksi itu benar-benar harus melihat seperti masuknya benang ke lubang jarum. Ya. Nah, di zaman Rasulullah SAW ini tidak pernah terjadi. Kebanyakan orang itu kalau dia berzina dia mengaku sendiri kepada Rasulullah SAW, kemudian dia minta ditegakkan hukum kepadanya karena dia takut dengan hukuman yang ada di akhirat, dia takut. Maka dia minta dirajam, ya, dia minta dicambuk. Sebagaimana ada seorang perempuan ya yang mengaku kepada Rasulullah bahwa dia telah berzina, setelah anaknya dilahirkan dan disusui, akhirnya Rasulullah merajamnya. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah mensolatkannya. Kemudian Umar bertanya, kenapa disolatkan? Ini kan orang berzina. Kata Nabi, seandainya taubatnya wanita itu dibagi kepada 70 penduduk Madinah, pasti cukup. Ya, karena dia sudah menyerahkan dirinya kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita baca lagi ayatnya. Wa qala ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum minallahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai' illa hajatan fi nafsi Ya'qub qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan Ya'qub berkata, hai anak-anakku, janganlah kalian bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah kalian dari pintu-pintu gerbang yang berlainan. Namun demikian, aku tiada dapat melepaskan kalian sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan
menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadanya aku bertawakal, dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Dan tak kala mereka masuk menurut yang diperintahkan oleh ayah mereka, maka cara yang mereka lakukan itu tiadalah melepaskan mereka sedikit pun dari takdir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Apa yang bisa kita ambil, ya, dari surah ini, ya? Kita ketahui bahwa Yusuf dan keluarganya itu diberikan wajah yang tampan. Nah, kenapa? Kenapa bapaknya ini menyuruh anak-anaknya ini tidak masuk daripada satu pintu? Karena mereka ini wajahnya tampan semua. Ya, dikhawatirkan mereka kena ain, ya. Kena sihir ain. Biasanya kan bayangkan kalau orang tampan dan ganteng masuk dari satu pintu, semuanya masuk, pasti orang akan terperangah melihatnya. Orang akan takjub melihatnya. Ya, maka masuklah dari beberapa pintu supaya orang itu tidak fokus melihat anak-anak Nabi Yusuf. Ya. Karena memang, ya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Yusuf utiya syatrul hasan." Ya. Yusuf dikaruniai setengah ketampanan. Maksudnya seluruh ketampanan, ya, di dunia ini separuhnya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Ini ada dalam hadis Isra Mi'raj, ya. Hadis Isra Mi'raj. Hadisnya, kemudian aku dinaikkan ke langit ketiga. Jibril pun minta izin, dibukakan pintunya. Dia bertanya, "Siapa kamu?" Jibril menjawab, ya, Jibril. Dan dia ditanya lagi, "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." Dia ditanya, "Apakah dia sudah diutus sebagai nabi?" Jibril menjawab, "Iya, dia sudah diutus sebagai nabi." Maka pintunya pun dibukakan untuk kami. Dan di sana aku bertemu dengan Yusuf, dan ternyata dia telah dikaruniai setengah ketampanan. Maka dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita masuk kepada ayat yang berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قال قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن به وليكونا من الصاغرين. Dan para wanita di kota berkata, istri Al-Aziz
menggoda bujangnya untuk menundukkan dirinya. Sungguhnya cintanya kepada bujangnya itu sangat mendalam. Kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Maka tak kala wanita itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah para wanita itu dan disediakan olehnya bagi mereka tempat duduk. Dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah. Kepada mereka, maka tak kala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepadanya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini tidak lain hanya malaikat yang mulia. Wanita itu berkata, itulah dia orang yang kalian cela, aku karena tertarik kepadanya dan aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku, akan tetapi dia menolak. Dan jika dia tidak menaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan. Dan dia akan termasuk golongan orang-orang yang hina. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apa pelajaran yang bisa kita ambil daripada ayat ini? Isu itu ya, sebuah isu itu kalau berada di seorang wanita, maka dia akan cepat tersebar. Di sini dikatakan wanita ibarat kantor berita. Yang begitu dapat berita, dia langsung menyebarkan berita itu ke seantero negeri. Cepat. Ya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau wanita cepat. Ya. Nah kemudian kabar bahwa istri Al-Aziz telah menggoda sahayanya, ya, begitu cepat tersebar. Nah begitu Zulaikha mendengarkan makar mereka atau gosip mereka, dia ingin membela dirinya. Tentunya Zulaikha merasa malu. Kok dia tergoda dengan anak bujangnya sendiri, dengan sahayanya. Ya, maka ya, dia ingin membela diri, maka dia kumpulkan para wanita tadi di sebuah jamuan. Ya, di sebuah jamuan makan dan masing-masing diberi pisau. Apa yang terjadi ketika Yusuf keluar? Para wanita itu mengiris jari mereka tanpa mereka sadari. Ibaratnya ya mungkin Zulaikha berkata, inilah ya, kamu aja baru melihat sehari udah begini. Bagaimana saya melihat setiap hari? Bagaimana tidak menderitanya saya? Ya, itulah sebenarnya ketika seseorang tidak menjaga pandangan, orang mengobral pandangannya, yang dia lukai siapa? Dirinya sendiri. Dia sedang melukai hatinya sendiri. Setiap kali dia mengumbar pandangan, dia melukai hatinya sendiri. Sebagaimana Zulaikha. Artinya Zulaikha di sini mencoba untuk membela dirinya. Bahwa pantas saja saya tergoda. Karena saya melihat orang yang bukan biasa. Orang yang ketampanannya di atas rata-rata. Ya. Kamu baru sehari aja ngelihat sudah motong jari. Bagaimana saya tiap hari? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ya ketika Nabi Yusuf ini disuruh keluar ya, sebagai seorang pelayan di rumah majikannya, Yusuf nggak bisa menolak. Ya. Dengan terpaksa dia keluar menampakkan diri di hadapan mereka. Begitu mereka melihat, mereka pun tenggelam, menikmati ketampanannya sampai mereka tidak sadar. Ya. Ini menunjukkan memang ketampanan Nabi Yusuf adalah memang luar biasa. Ya. Kemudian malaikat diistimewakan dengan rupa yang elok. Ya, makanya mereka ketika melihat Nabi Yusuf, ini bukan manusia, ini malaikat. Artinya apa? Memang malaikat itu sesuatu yang sangat indah. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya memang malaikat itu memang dalam benak kita adalah sesuatu yang sangat
indah, tampan. Karenanya malaikat itu sering menyerupai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak salah namanya Dihya Al-Kalibi. Kenapa? Karena Dihya ini orangnya rapi, bersih, tampan. Sehingga malaikat sering menyerupai dia. Ya. Misalnya di sini Allah berfirman tentang malaikat Jibril, apa? Dzu mirratin fastawa. Yang mempunyai akal yang cerdas dan sempurna, tampan. Nabi Yusuf ini orangnya tampan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah beberapa pelajaran daripada surah Yusuf. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan kembali ya pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.